Ada seorang laki-laki namanya Azar. Siapa namanya? Azar. Azar ini kerjanya membuat patung. Patung dibuat, dijual. Semua patung-patung yang disembah oleh masyarakat Babilonia, Babel. Dalam Quran disebut daerah itu Bibabila, Babel. Nanti kita kalau ditanya Babel itu di mana? Babilonia, Irak. Bukan Babel Bangka Belitung. Itu di samping Pulau Sumatera. Di Sumatera Selatan, Palembang. Di Sumatera Selatan, Palembang. Ini Babel, Babilonia, Palembang. Ini Babel, Babilonia, Irak. Di Irak ini mereka menyembah berhala, patung-patung. Dan patung itu yang membuatnya, tukang buatnya namanya Azar. Azar punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Diabadikan nama Azar dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau membuat patung berhala menjadi Tuhan? Azar ngamuk. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, melarang aku buat patung, nyembah patung, la arjumannaka, ku lempar kamu pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ibrahim, jangan ceramahi saya. Kalau kamu tetap menceramahi saya, mendakwahi saya, innahu kana bi hafiya. Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya, dan Allah dekat dengan saya. Allah mengabulkan doa saya. Ini pemuda hijrah, anak muda yang taubat, tergabung dalam biker subuhan. Anak-anak muda yang hijrah taubat membuat komunitas. Rata-rata pertanyaan mereka mirip nasibnya macam Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Gimana Pak Ustadz, ayah saya nggak sholat? Tenang adik-adik, nasib kalian macam Nabi Ibrahim. Belum ada apa-apanya itu. Nabi Ibrahim punya ayah bukan sekedar nggak sholat, tukang cetak batu berhala. Bayangkan, semua patung-patung berhala yang disembah orang kafir musyrik, tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia punya percetakannya. Itulah ayah Ibrahim. Tapi dia tetap beradab, sopan santun. Dia tidak mengatakan, Azar kafir, penghuni neraka jahanam. Makanya jangan kalian mentang-mentang udah ngaji, udah hijrah, udah taubat, udah sholat, pulang ke rumah, panggil ayah sama ibu yang belum sholat, ya ayyuhalladzina kafaru. Mana adabmu? Mana sopan santunmu? Jangan ajari ayahmu bicara, jangan ajari ibumu berkata-kata. Kenapa? Karena kau pandai bicara, mereka yang mengajarmu. Anak tidak pernah tua di depan mata orang tua. Saya ustadz, tamat Mesir, tamat Maroko, pulang ke rumah, tapi di depan ayah ibu saya tetaplah anak kecil yang baru pandai berbicara. Anak kecil yang baru pandai berbicara. Bicara. Pergi umroh, membimbingnya Ustadz Yurnalis namanya di kota Pekanbaru, dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh namanya di kota Pekanbaru. Pulang dia umroh,
Dia kasih tahu ke saya, aku umroh tadi, Mat, hebat pembimbing kami itu. Kira-kira kamu bisa nggak ceramah macam dia ya? Di depan mata orang tua, anak tetaplah anak kecil yang belum bisa apa-apa. Maka jangan pernah menceramahi orang tua. Kenapa? Karena kau serius, mereka melihatmu lucu. Lucu kau ya, anak kecil udah pandai ceramah katanya. Maka doakan mereka berakhlakul karimah, belikan dia kain sarung, belikan dia peci, belikan dia tasbih, ibu belikan dia mukena, berikan dia hadiah, doakan dia tengah malam, teteskan air mata, munajat kepada Allah, berlemah lembutlah kepada dia. Jangan sampai ibumu, ayahmu berkata, dulu kusangka kalau anakku hijrah ngaji dengan Ustadz Abdul Somad dia jadi baik, sekarang malah kurang ajar. Memang betul ternyata Ustadz Somad itu Ustadz radikal. Saya mau anak-anak muda setelah dia tobat, setelah dia hijrah, Masya Allah ternyata hadir biker subuhan. Itu datang bawa bendera, luar biasa. Ini ibu-ibu yang mau cari calon menantu biker subuhan. Biker subuhan ini hebat bu, subuh ke masjid, subuh aja, yang lain enggak. Maksudnya sholat yang paling berat kan sholat subuh. Ngelawan kantuk, ngelawan tidur, malam libur, nongkrong anak-anak sampai payah bangun. Mereka subuh aja datang ke masjid, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari riba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran, punya komunitas dengan kawan-kawan yang baik-baik dan istiqomah iman Islamnya insya Allah. Jangan pernah ibu bapak berhenti mendoakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim, menghadapi orang terdekat dulu. Nabi Muhammad SAW orang terdekat juga. Ayahnya memang meninggal, tapi saudara kandung ayahnya namanya Abdul Uzza. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama ayahnya Abdullah. Nama pamannya Abdul Uzza. Tapi nama pamannya Abu Lahab, Pak Ustadz. Itu nama kerennya. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dulu, nama siapa? Abdul Somad. Nama keren UAS. Jangan sampai nanti pulang ke rumah kelahi sama orang. Siapa yang ceramah di Masjid Jami' Nurul Iman tadi? UAS. Enggak, Abdul Somad. Sama itu juga orang. Abdul Uzza. Tapi orangnya ganteng. Kalau dia datang seperti api yang menyala. Maka yang sekarang sering ngomong, menyala abangku. Menyala, seperti api yang menyala. Bahasa Arabnya api yang menyala itu lahap. Maka disebut dia dengan Abu Lahab. Makanya kalau ada di tempat kita orang ganteng tapi nggak pernah ke masjid, berarti saya nggak ada ngomong begitu. Di Pekanbaru ada, saya lewat di jalan, ada rumah makan. Mampir rumah makan Abu Lahab. Haram ini pakai nama Abu Lahab. Ternyata ujungnya pakai P, lahap. Bukan B. Kalau lahap maksudnya makan, kalau di situ lahap. Enggak tahu rumah makan itu sudah buka atau tutup. Karena takut orang mampir. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian pertama pemuda hijrah, orang tua. Jangan sampai kurang ajar dengan orang tua. Lembutlah kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu ibumu memaksamu untuk beribadah kepada yang bukan Allah, mempersekutukan Allah, maksa buat dosa. Kamu nih baju kamu seperti baju nenek-nenek, buat malu. Buka jilbabmu, buka hijabmu. Lihat nih baju mama, seperti mak lampir. Jangan lawan, tetap lemah lembut. Apakah boleh diikut orang tua yang kufur? Tidak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan baik. Bagi yang sudah masuk Islam, saudaranya, ayahnya, kakaknya, adiknya, ibunya belum Islam, jangan kasar.
Ini mau dekat hari raya kurban, sapi kita sudah ada 9. Ustaz kok tahu? Itu sudah penuh 8 sapi. 10 sapi sudah. Masih ada 20, masih ada 12 sapi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sebelum sampai tanggal 10 Zulhijjah itu daftar sudah penuh semua, insya Allah. Amin. Waktu rapat antara panitia kurban, alhamdulillah Bapak Ibu, masjid kita tahun ini ada kurban sapi dan ada kambing. Siapa yang kambing? Saya kambing. Semua ngaku sapi dan kambing, berkurban sapi dan kambing. Fasalli salatlah li rabbika, kepada Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Ujian yang pertama, korban perasaan menghadapi ayah bernama Azab. Selesai. Kenapa ujian saya berat Pak Ustaz? Ada orang yang dilahirkan dari keluarga santri, ayahnya kiai, ayahnya Andre Guruta, ibunya perempuan yang solihah. Sedangkan Nabi Ibrahim saja diuji, apalagi kita. Kalau ada orang tuamu tidak baik, berarti ujianmu seperti ujian Nabi Ibrahim. Berarti menurut Allah engkau mampu menghadapinya, karena Allah tidak memberikan ujian lebih daripada kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ridho dengan takdir yang diberikan Allah. Selesai ujian pertama, masuk ujian yang kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang yang menyembah bulan, matahari. Masih ada orang sekarang menyembah bulan. Masih ada orang sekarang yang menyembah bulan. Buktinya, siapa yang lahir bulan Mei, jangan usaha di laut, cocoknya di darat. Ini termasuk menyembah bulan. Laki-laki dengan perempuan hampir nikah gara-gara percaya sama penyembah bulan, gak jadi nikah. Kamu nikahnya bulan apa? Saya bulan Anu. Oh, ini bintangnya Pisces, ikan. Kamu lahir bulan apa? Saya bulan April. April Taurus, kambing. Kambing gak cocok dengan ikan. Nanti masuk angin gembung mati. Batal nikah hanya gara-gara percaya pada penyembah bulan dan bintang. Namanya astrologi. Tapi katanya bagus belajar tentang matahari. Yang bagus itu astronomi, ilmu falak. Sedangkan yang sesat itu astrologi, percaya kepada perbintangan. Dulu orang kalau baca majalah, ramalan bulan depan. Alhamdulillah, kita tidak percaya sama ramalan. Kita hanya percaya kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata astrologi ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nenek moyang kita menyebutnya dengan ilmu nujum. Nujum diambil dari kata najam. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa, demi najam. Najam artinya bintang, nujum bintang-bintang. Ilmu nujum, ilmu yang mengkaji tentang bintang-bintang, dikaitkan dengan nasib manusia. Ini hukumnya syirik, karena lebih percaya kepada bintang daripada kepada Allah. Meniadakan kuasa Allah, yang berkuasa adalah planet bintang-bintang. Dalam Islam diajarkan la ilaha illallah. Tidak ada itu kuasa bintang-bintang bisa mempengaruhi nasib manusia. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang astrologi, penyembah bintang-bintang. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan, dia katakan, oh bulan Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika muncul matahari, oh ini Tuhan. Hadza akbar, ini lebih besar daripada bulan. Falamma afala, ketika dia hilang, berarti dia bukan Tuhan. Banyak orang mengartikan ayat ini, mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan.
Lihatlah perjalanan Ibrahim mencari Tuhan. Dia lihat bintang, dia sangka Tuhan. Dia lihat matahari, dia sangka Tuhan. Nabi Ibrahim bukan filosof. Yang mencari Tuhan itu ahli filsafat. Aristoteles, Demokritos, Sokrates, Thales, itu yang mencari Tuhan. Sedangkan nabi-nabi tidak pernah mencari Tuhan. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Allah yang memperkenalkan diri kepada nabi-nabi. Ma'rifah namanya, perkenalan Allah kepada nabinya. Lalu apa maksud Nabi Ibrahim melihat matahari bulan? Dia mau mengajar para astrologi itu bahwa nasibmu bukan ditentukan oleh matahari, tidak ditentukan oleh bulan lahir, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan sekali kalau ada orang tua masih percaya astrologi. Lahir anaknya, kata pakar astrologi, anak kamu beruntung karena lahirnya bulan penuh. Bulan sedang penuh 30, berarti anakmu ini rezekinya penuh. Lahir anak kedua pas bulan sabit, ini pembawa sial. Kan kasihan sekali. Akhirnya anak yang bulan penuh dikasih uang penuh, uang jajan penuh, sekolah penuh, akhirnya dipakai main judi. Anak yang bulan sabit dikasih uang sedikit, dia serius belajar. Setelah dewasa, apa yang terjadi? Kecemburuan sosial. Anak yang dikasih uang sedikit cerita cucu-cucu kelahi gara-gara orang tua tidak adil. Itu kakak saya disekolahkan sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Sementara adiknya tamat SMP karena dianggap sialan, nggak perlu disekolahkan. Idilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Ittaqullah, wahai bapak dan ibu, takutlah kepada Allah. Jangan curang, bersikap adillah kepada anak-anak. Jangan percaya astrologi. Nggak jadi nikah gara-gara ramalan perbintangan. Tidak adil pada uang jajan anak gara-gara ramalan. Mau ikut TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi, BUMN, ASN, nggak jadi gara-gara ramalan. Kamu lahirnya bulan apa? Saya lahirnya bulan April. Oh, April ini lambangnya kambing. Cita-cita mau jadi apa? Mau ikut Pak Dan Lanut, Angkatan Udara. Nggak bisa, karena kambing nggak bisa terbang. Yang cocok jadi angkatan, udara. Akhirnya lambang ikan. Ini cocok angkatan laut. Apa ini? Ini khurafat, tahayul, bohong, mitos semuanya. Islam datang membersihkan pikiran kita dari itu semua. Kita hanya percaya kepada Allah. Itu semua kita hanya percaya kepada Allah. Itu semua kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu illallah. Kalau kita berusaha berhasil, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kalau kurang berhasil, berarti Allah ingin menjadikan kita orang yang sabar. Setelah kita berikhtiar, bismillahi tawakkaltu 'alallah, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai menghadapi ujian yang kedua.